Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin makan Allah SWT. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita bisa kembali menjalankan perintah Allah atas karunia besar. Karunia terbesar yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kemampuan untuk bisa mentaati dan menjalankan kewajiban kita kepada Allah. Ini adalah karunia nyata yang sangat besar. Dan sebentar lagi mungkin Ahad depan ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, ya, kita menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin kalau di yang biasa belanja di marketplace, ya, di marketplace itu kadang-kadang ada momen-momen tiap bulan itu ada 11, 22, 33, ya, di mana pada momen itu suka ada diskon besar, ya, ada momen 12, 12, 11, 11 gitu ya. Dulu yang terkenal tuh 12, ya. Tiap tanggal 12 Desember itu langsung diskonnya tuh gede-gede. Gratis ongkir, diskon sampai 60%, bahkan sampai ada yang HP cuma dijual 1.000 perak gitu ya. Nah, itu pada momen-momen tertentu orang jualan itu suka ngasih obral. Fungsinya apa? Ya biar konsumen itu seneng belanja, tertarik nyoba produknya. Ya tujuan pokoknya itu agar nantinya ya dia rutin berbelanja. Ya, jadi mancing biar akhirnya nanti rutin berbelanja. Nah, momen-momen 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April atau 5 Mei dan seterusnya itu yang 11, 22, 33, 44 itu bagi orang yang sudah biasa belanja, ya kan, orang belanja itu kan macam-macam. Ada yang namanya belanja jarang, kadang-kadang aja tertarik ketika ada diskon ya belanja, gitu ya. Lagi harganya miring wah belanja, kalau enggak ya enggak, ya hitungan gitu, ada yang hitungan. Ada yang memang ada diskon enggak ada diskon, yang namanya udah butuh ya dia belanja aja. Ya, mau lagi diskon 70%, alhamdulillah gitu ya. Enggak diskon pun ya dia beli karena dia butuh barangnya. Gitu ya. Karena dia butuh. Jadi ada yang belanja itu hanya momen-momen tertentu gitu ya karena lagi diskon besar, tapi ada juga yang belanja itu ya mau diskon mau enggak diskon, orang memang dia sudah butuh. Jadi hari-hari dia akhirnya ya belanja ke market. Ya marketplace market ke mall atau apa, dia tetap belanja. Karena perilaku belanjanya itu sudah merupakan kebutuhan. Ya, bukan karena tertarik diskon. Sebenarnya ibadah itu enggak beda-beda jauh. Ya. Kalau orang sudah merasakan bahwasanya namanya ibadah itu adalah kebutuhan dirinya, maka dia mau lihat apakah Ramadan atau enggak Ramadan, ya. Itu semua waktu adalah momentum untuk ibadah. Ya. Karena berlipatnya pahala itu tidak hanya ditentukan oleh waktu. Ya, berlipatnya pahala itu tidak selalu ditentukan oleh waktu. Oleh waktu itu contohnya seperti tadi itu, Ramadan, pahala dilipat gandakan, ya. Tapi apakah hanya bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan? Enggak juga. Hanya yang diketahui orang dan diumumkan secara terbuka oleh Allah SWT, pahala dilipat gandakan ya Ramadan itu.
Ya fungsinya kayak tadi itu marketplace itu, ayo belanja bulan tertentu diskonnya gede, gratis ongkir, banyak fasilitas gitu ya. Ya biar orang yang tadinya nggak mau belanja atau jarang belanja itu mau belanja, mencoba. Ya. Tapi kalau yang sudah butuh, ya tadi itu sholat malam, puasa, zikir, baca Quran, ya sholat sunnah atau yang lainnya. Kalau sudah merasa butuh, tidak tunggu Ramadan untuk bisa jalani itu. Ya sholat malam aja tiap hari. Ya butuh baca Quran aja nggak nunggu Ramadan. Ya. Mau sholat sunnah ya sholat sunnah aja. Tiap hari ya ada terbentang waktu sholat sunnah. Pahalanya dilipat gandakan apa enggak? Ya enggak peduli orang kebutuhan saya. Ya orang beli beras coba. Ada diskon gede atau enggak? Orang tetap beli. Kenapa? Karena dia sudah butuh. Ya. Ini lagi diskon, ada buka toko beras baru gitu ya. Wah, alhamdulillah sana berasnya wangi. Ya, berasnya itu kualitas bagus. Ya, jadi tampilannya itu putih, bersih, wangi, harganya wah diskon 80% gitu. Jadi yang biasanya kalau harga itu dapatnya beras-beras apek yang kalau di apa namanya? Di nanak nasinya itu warnanya juga kecoklatan. Ini beras merah apa beras putih ya gitu ya. Nah, itu nyucinya sampai nggak habis-habis dicuci sampai akhirnya berasnya jadi bening gitu ya. Itu dengan harga yang sama dapatnya itu, tapi ini dapatnya bagus. Ya orang berbondong-bondong beli beras itu. Tapi kalau orang yang sudah namanya udah butuh, mau diskon mau enggak, ya tetap beli beras. Ya, karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Makanya kalau bagi orang-orang yang menjadi hamba Allah, ya mau Ramadan nggak Ramadan ya begitu. Walaupun Ramadan itu lebih giat, hanya sekedar lebih giat. Tapi kalau yang namanya baca Qur'annya, ya sholat sunnahnya, puasanya, apa nggak nunggu Ramadan, nggak nunggu Ramadan. Ya sehingga ya makanya membangkitkan kebutuhan tadi itu, dibangkitkan kebutuhan kita itu akan beribadah kepada Allah. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Kalau marketplace itu yang butuh kan yang jual. Yang jualan tuh butuh konsumen. Yo tak kasih ini biar kalian awet belanja sama saya. Allah sebenarnya bukan begitu. Ya Allah bukan butuh disembah akhirnya dikasih obral pahala. Bukan. Salah kalau sudut pandangnya itu. Ya, Allah itu nggak butuh disembah di ini. Allah tetap maha besar, maha kaya. Dulu sebelum nyipta manusia juga sudah Allah maha kaya, maha besar, maha berkuasa. Ya. Penyembahan manusia itu nggak ngaruh apapun. Penyembahan manusia itu yang ngaruh ya manusianya sendiri jadi lebih baik. Nggak ngaruh ke Allah. Ya, makanya sekali lagi Ramadan ini momentum ya untuk ya kita mau Ramadan atau tidak Ramadan tetap kita beribadah, tetap ngaji, ya, tetap apa namanya taklim. Kalaupun ada istilah penutupan taklim ya penutupan karena mungkin waktunya biasanya ngaji terus tidak digunakan untuk ngaji karena memang apa namanya momentumnya diganti dengan ngaji yang lain. Ditutup tuh maksudnya bukan terus nggak ngaji, tapi dia apa ganti dengan yang lainnya. Jangan sampai nanti penutupan pengajian benar-benar tutup nggak ngaji sama sekali sibuk masak. Wah itu apa namanya penggantinya kok jelek amat ya gitu ya. Biasanya ngaji kok terus nggak ngaji terus sibuk masak. Gitu ya. Kalau ganti itu misalnya ini biasanya ngaji diganti dengan ngaji yang lain hanya waktunya aja yang digeser itu bagus. Apalagi frekuensinya ditambah. Ya. Ini sudah nggak ngaji, ngajinya ditutup, penggantinya masak. Ya. Terus makannya lebih banyak daripada di luar bulan. Wah, bulannya aja puasa. Ya. Makanya kan kita kadang-kadang suka heran. Bisnis yang paling rame di bulan yang namanya bulan puasa itu bisnis apa? Makanan. Dan herannya itu. Bulannya bulan apa? Puasa. Wah, di mana-mana khotib itu enggak ada hilafiyah. Ya itu semuanya puasa itu mengurangi makan. Ya, malah enggak makan. Tapi bisnis yang ramai apa? Makanan. Itu kan kontradiktif gitu ya. Kontradiktif.
Di bulan yang harusnya mengurangi konsumsi malah makanan melimpah. Nah itu godaan gitu ya. Nggak tahu ini kebiasaan kita gitu ya. Padahal sebenarnya puasa itu ya kemarin kita bahas tentang kesabaran, melatih kesabaran, menahan, mengurangi. Ya, kenapa? Karena tubuh ya dan ini sifat yang pernah kita bahas juga, sifat manusia. Manusia itu kalau ingin tumbuh harus keluar dari zona nyaman. Ya, kalau ingin tumbuh. Kalau mau tumbuh tinggalkan zona nyaman. Tapi kalau mau nyaman, siap-siap tidak tumbuh. Ya, kalau mau nyaman, siap-siap tidak tumbuh. Tapi kalau mau tumbuh, siap-siap tidak nyaman. Ya, anak kecil itu bisa tumbuh karena dia selalu meninggalkan zona nyaman. Yang tadinya cuma baring, nggak bisa ngapa-ngapain, duduk nggak bisa, dia ninggalkan zona nyaman baringnya itu dengan latihan tengkurap. Nah, akhirnya bisa tengkurap itu pun nggak lama. Tapi senengnya tengkurap. Kalau ditelentangin tengkurap lagi. Tapi tengkurap berapa menit udah nangis. Balik sendiri nggak bisa. Ya, tapi intinya dia ninggalkan zona nyaman. Akhirnya bisa duduk. Ya, bisa duduk, akhirnya bisa berdiri. Ya, berdiri itu ninggalkan zona nyaman yang awal. Akhirnya bisa macam-macam itu karena dia ninggalin zona nyaman. Dan tiap kali meninggalkan zona nyaman itu pasti dia tumbuh. Jatuh dulu, gelundung dulu, ya kebentur, kejedot, ke ini dan sebagainya itu selalu dialami anak-anak kecil. Makanya kadang-kadang saya suka suka ada apa namanya dukun-dukun ngawur itu yang kalau kita berobat terus dikatakan ini kecilnya mesti pernah jatuh. Lah Pak Dukun, mana ada anak kecil nggak pernah jatuh, gitu ya. Itu kan suka gitu. Oh ini kok apa namanya kejang-kejang. Oh ini pasti kecilnya pernah jatuh. Lah itu kan bukan tebakan, itu kepastian. Nebak kok sesuatu yang pasti gitu ya. Ya sama halnya, ini pasti dulu pernah lahir. Lah iya lah kalau udah namanya udah hadir di situ kok pernah lahir, semuanya yang hadir di situ pernah lahir. Maka jangan suka percaya dukun gitu ya. Datang ke dukun sakit apa-apa mesti tebakannya ini pasti waktu kecil pernah jatuh. Kita bisa berdiri, naik sepeda, naik motor apa karena pernah jatuh, karena pernah keserempet, karena pernah ya apapun yang mengalami rasa tidak enak. Karena dengan ketidaknyamanan itu kita tumbuh. Nah, puasa itu meninggalkan zona nyaman. Kenapa? Karena tubuh kita itu kalau dinyamankan, kita numpuk penyakit. Ya, tubuh itu harus dibikin tidak nyaman agar tangguh. Ya, orang-orang yang badannya keker-keker gitu ya, kayak Adirai, kayak siapa tuh yang binaragawan apa itu kan bodinya itu bukan tiba-tiba gede sendiri begitu, itu tiap hari dibentuk. Yang angkat beban aja berapa kali dia angkat beban. Ya, otot semua ototnya itu setiap titik otot itu ada gerakan khususnya. Ya tricepsnya gimana, bicepsnya gimana, terus apa namanya pundaknya, otot pundak, otot six packsnya itu yang perut itu biar bisa ada kotak-kotak kayak bantal itu, ya, itu gimana caranya gitu ya. Itu diaktifkan semua, ya sehingga akhirnya terbentuk seperti itu hasil kerja keras, hasil keluar dari zona nyaman. Bukan karena misalnya minum kan ada tuh susu yang dijual gitu ya, terus oh, minum susu ini badan jadi wah kayak otot binara. Kalau minum itu toh terus habis itu tidur, minum tidur, mager nggak gerak apa-apa ya. Akhirnya habis berapa kaleng gitu ya, mungkin jutaan habis loh kok otot saya nggak seperti binaragawannya. Ya iya itu kan dibentuk bukan karena minum, ya, dibentuk bukan karena makan, tapi keluar dari zona nyaman. Nah, kesehatan tubuh kita itu juga harus dibangun karena keluar dari zona nyaman. Kalau nyaman siap-siap tidak tumbuh, bahkan siap-siap sakit, bahkan siap-siap menurun. Itu kuncinya itu. Makanya Allah SWT itu kepada para kekasihnya, ya, kepada para kekasihnya, itu tidak pernah ngasih kesempatan zona nyaman. Nabi itu kekasihnya, kekasih Allah, kekasih paling disayangi. Pernah dalam hidupnya Nabi itu nyantai? Nggak pernah. Ya, nggak pernah.
Yang ada itu terus sampai kemarin kita dengar hadisnya gitu ya tentang bagaimana menjelang ajalnya itu putri beliau itu ya Allah, Anda ini ya bapakku gitu ya. Alangkah payahnya gitu kan. Karena memang selalu berada dalam kepayahan beliau itu. Beliau kan jawab habis ini nggak ada lagi kepayahan. Ya, artinya karena memang habis itu ajal. Ya habis ini nggak ada kepayahan lagi wahai anakku. Gitu. Itu jawaban beliau. Karena selalu habis ini apalagi, momen apalagi gitu ya. Nggak ada habis-habisnya. Dan Rasul pernah gambar. Itu di kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan gitu ya. Di kitab Sahih Bukhari apa itu ada juga. Itu beliau gambar kotak. Ada kotak persegi panjang. Terus di kotak itu beliau tarik garis melebihi kotaknya. Jadi ini kotak, ada garis melebihi kotaknya. Ya, keluar dari kotak, garis panjang. Tapi ini kotak ini terbatas kotaknya. Ada garis panjangnya melebihi kotak. Terus setelah itu dikasih garis-garis kecil, garis-garis kecil. Ya, kayak penggaris yang ada sentimeternya itu loh. Jadi garis sentimeter, garis sentimeter, garis sentimeter. Tapi ini ada garis panjang melebihi kotak. Beliau kemudian menerangkan, kotak yang ada batas itu adalah umur manusia. Umur manusia dalam kotak itu. Terus ditarik garis. Ya, itu adalah angan-angannya. Ya, angan-angannya itu selalu melebihi kotak. Pengen ini, nanti umur sekian pengen ini, nanti setelah ini pengen ini ya dari sejak kecil ya. Nanti nak kalau SD kamu di sini ya, itu masih TK. Ya, setelah SD nanti kamu SMP-nya yang favorit yang ini. Ya, nanti kalau sudah SMP, SMA-nya, nah itu masih TK aja udah angan-angannya melebihi kotaknya. Padahal mungkin SMP mati, gitu ya. Kita nggak tahu, gitu ya. Itu pun nanti setelah SMA, nanti kuliah yang favorit yang di sini. Nanti kerja itu yang bonafit di perusahaan ini. Wah, udah angan-angannya macam-macam. Umur sekian punya rumah sendiri. Umur sekian punya perusahaan sendiri. Umur sekian nanti begini naik haji umur sekian. Umur sekian punya cucu dan itu angan-angan manusia itu isinya begitu. Panjang. Nah, garis-garis kecil itu adalah problem manusia. Ya kayak garis-garis sentimeter itu problem manusia. Jadi selesai ini ketemu lagi, selesai ini ketemu lagi. Jadi nggak akan ada apa habisnya. Wah ini problem susah sekali. Begitu rampung, wah seperti seneng. Di depan sudah ada problem baru. Ya nggak akan pernah habis. Ya kayak orang yang dulu itu apa? Ada mobil yang nggak pernah bisa disalip katanya. Mobil Xenia sama Avanza. Kenapa? Karena begitu nyalip depan ada lagi, gitu ya. Begitu ini berhasil nyalip depan ada lagi, ini mobil nggak bisa disalip itu. Karena saking banyaknya mobil Xenia sama Avanza di jalan, jadi tiap kali berhasil nyalip depan ada lagi. Loh ini tadi Xenia nih, depan ada lagi, mobil nggak bisa disalip itu Xenia sama apa? Avanza. Jadi kalau punya mobil itu nggak pernah bisa disalip. Itu karena ada lagi terus. Nah problem manusia selama dia masih hidup di dunia, ya itu akan selalu ada. Ketemu lagi. Fungsinya apa? Ya seperti melatih otot tadi itu. Allah tidak ingin hambanya itu di zona nyaman. Karena setelah itu dia akan lebih pandai, lebih pinter, lebih lihai, lebih baik gitu ya. Dengan adanya terus di apa namanya berada di tempat-tempat yang menyebabkan dia keluar dari zona nyaman. Tapi kalau menghindari, ya setiap kali ada problem, dia selalu mencari jalan mudah, jalan mudah, jalan mudah. Itu kualitas hidupnya akan turun. Ya, karena selalu menghindari apa namanya zona tumbuhnya. Dia selalu melihat zona nyaman. Setiap kali ada pilihan, oh ini sulit, ini mudah, selalu pilih yang mudah, selalu pilih yang mudah. Ya, akhirnya apa? Satu ketika dia nggak tumbuh, teman-temannya tumbuh dia nggak. Nah itu rumus kehidupan itu seperti itu. Makanya kalau masih di dunia ya problemnya tadi itu akan ketemu lagi, nggak akan ada habis-habisnya. Baik kita langsung saja masuk ke surat Al-Fat kemarin sampai ayat 25 dan 26 ya. Ayat 26 kemarin belum kita terangkan secara ini ya,
secara tuntas. Tapi pada prinsipnya di ayat yang ke-26 ketika orang-orang kafir itu dalam hatinya itu ada semangat jahiliyah, ya, hamiyatal jahiliyah. Wa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minina wa alzamahu kalimatat taqwa. Jadi orang beriman itu melazimi kalimat takwa. Ya, takwa itu di dalam hati. Melazimi kalimat takwa itu adalah kalimat tauhid. Karena takwa tanpa tauhid nggak bisa. Ya, takwa tanpa tauhid nggak bisa. Maka semua hal-hal yang berkaitan dengan takwa itu tidak akan terlepas dari tauhid. Dan kalimat takwa itu beda dengan hamiyatal jahiliyah. Kalau hamiyatal jahiliyah itu memang pemahaman orang-orang musyrik. Tapi kalau kalimat takwa itu pemahaman orang-orang beriman. Dan masing-masing punya semangat sendiri-sendiri yang berbeda. Sehingga Nabi itu seringkali kalau sahabat-sahabat ngumpul, kadang keluar kalimat-kalimat tertentu. Yang kalimat itu membangkitkan semangat jahiliyah, itu beliau marah. Ya, beliau marah. Karena semangat jahiliyah itu benar-benar dipadamkan oleh kalimat takwa ini. Kalimat jahiliyah itu banyak. Ya, yang kadang-kadang pas lagi ngumpul, ya, lagi bercanda, itu suka muncul, suka keceplosan. Dan kalau nyeplos itu Nabi nggak suka dan suka negur. Ya, semangat-semangat jahiliyah. Karena semangat jahiliyah itu begitu muncul, itu nanti kebiasaan jahiliyah juga akan muncul. Seperti misalnya kaum Ansor. Kaum Ansor itu dulu ada dua suku besar. Suku besar di Madinah, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Ya, suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum Islam datang, Madinah itu ya dua suku ini saja yang suku besar. Suku Aus dan Khazraj. Ini karena saking besarnya dua suku di Madinah ini, masing-masing selalu berbangga-bangga dengan kelompoknya, dengan sukunya. Akhirnya apa? Ya karena namanya saingan, dua suku besar itu sering baku hantam. Ya, sering berantem. Jadi kayak tawuran antar kampung gitu ya. Tapi ini dua suku besar. Jadi kalau pas lagi rukun ya rukun. Ya, tiba-tiba minum homer bareng, ngobrol gitu ya, mabok bareng. Tapi ya, namanya orang mabok kan nyeplos. Saling tersinggung. Wah, berantem, pukul-pukulan gitu ya. Makanya kemudian kan homer itu diharamkan tuh ada sebab-sebab yang seperti itu. Termasuk berbangga-bangga dengan suku. Ya, kalau jahiliyah itu berbangga-bangga dengan suku. Jadi ketika zaman-zaman masih jahiliyah, antar suku itu selalu membanggakan sukunya. Ya. Suku kami itu punya tokoh begini. Suku kami juga punya ini. Jadi masing-masing itu membanggakan sukunya, trahnya, baninya. Kalau sekarang itu trah gitu ya. Wah, trah kita itu keturunan ini, keturunan bangsawan, keturunan ningrat, keturunan itu dan sebagainya. Dan itu digunakan ya pertama mungkin untuk menjaga nama baik keluarga, menjaga harumnya nama kabilah. Tapi lama-lama dipakai untuk menghina suku yang lain. Nah, ini yang semangat-semangat jahiliyah inilah yang kadang-kadang suka muncul. Dan itu dalam percakapan sehari-hari tiba-tiba muncul begitu, didengar Nabi, dicegah. Sehingga hal-hal yang terkait dengan kesukuan, Nabi itu sensitif. Ya, kalau sudah mulai ngomong kayak gitu-gitu, biasanya terus menghina. Dan kalau sudah menghina, biasanya berantem. Padahal Nabi itu sudah menyatukan hati mereka dengan sebutan Muslim. Ya, sebutan Muslim udah cukup, nggak usah lagi Muslim suku ini, Muslim suku itu, Muslim suku yang lainnya dan sebagainya, nggak usah. Ya, kaum Ansor akhirnya bersatu dengan itu, tidak lagi menyebut kami adalah Ansor dari suku Aus, kami adalah Ansor dari suku Khazraj, nggak begitu. Ya,
Tapi ya sudah, kami ini kaum Ansor, tidak mandang suku, termasuk juga Muhajirin. Muhajirin itu juga ada kabilah besarnya. Kalau Quraisy itu kabilah besarnya itu Bani Hasyim dan Bani Umayyah. Itu dua keluarga besarnya Quraisy. Kalau Nabi itu dari Bani Hasyim. Tapi kalau seperti sahabat Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Ya, seperti Abu Bakar dan sebagainya itu ya masih satu trah ya dari kalangan suku Quraisy juga. Nah, makanya semangat jahiliyah dengan takwa itu beda. Kalau jahiliyah itu cenderung mecah-mecah. Sehingga di surat Rum, ya surat Rum itu surat ke-30 pernah kita bahas kemarin. Jangan menjadi seperti orang musyrik. Orang musyrik itu kayak apa? Orang musyrik itu adalah menjadikan agama mereka itu berpecah-pecah dan masing-masing pecahan itu berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Nah, itu karena menilik dari perilaku jahiliyah. Ya, semangat jahiliyah itu dulu ya mereka sesembahannya berhalanya sama. Ya, berhalanya sama, Lata, Uzza, Hubal, apa itu kan berhalanya macam-macam tuh. Tapi masing-masingnya berkelompok-kelompok sesuai dengan suku-sukunya, membanggakan suku-sukunya. Nah, sehingga walaupun sama-sama nyembah berhala, mereka berpecah belah. Nah, Allah dalam Islam ini nggak pengen seperti itu. Jangan seperti orang musyrik. Orang musyrik itu kayak apa? Mereka itu berpecah-pecah dalam agamanya dan masing-masing pecahan itu berbangga-bangga dengan kelompoknya. Nah, itu karena mengambil pelajaran dari semangat jahiliyah tadi itu. Kalau sudah beriman, satu. Jangan lagi dipecah. Nah, ini makanya di sini disebutkan gitu ya, ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Rasul dan orang-orang beriman itu alzamahum kalimatat taqwa, ya bersatu dalam ketakwaan. Dan termasuk juga yang namanya puasa, kita ingat ya tujuan puasa itu la'alakum tattaqun, agar kita ini bertakwa. Sehingga puasa itu di mana-mana definisinya sama. Yang nggak makan dari sejak subuh gitu ya, nggak makan minum sampai kemudian adzan maghrib. Ya mau di negara manapun selama dia muslim ya semuanya sepakat puasa itu begitu. Nggak pandang suku, nggak pandang apa ya semuanya begitu. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya ayat 27 kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sadaqallahu rasulahur ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Wa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Lakot sungguh-sungguh sadaqallah. Allah membenarkan rasulahu, rasulnya. Membenarkan apanya? Membenarkan ru'ya, mimpinya. Bil haq dengan hak. Karena mimpinya Nabi itu bukan sekedar mimpi, tapi wahyu. Ya. La tadkhulunal masjidal haram. Sungguh kalian akan masuk ke masjidil haram itu, insya Allah, jika dikehendaki Allah, aminin, dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum. Kalian akan bercukur. Muhallikin itu cukur gundul bersih gitu ya. Plontos. Disebutannya muhallikin. Itu ru'usakum. Muhallikina ru'usakum. Kalian gundul plontos kepala-kepala kalian. Wa muqassirin. Dan juga yang memotong pendek. Jadi kalau yang potong masih ada rambutnya itu muqassirin. Kadang-kadang kalau yang namanya tahallul cuma potong sebagai syarat gitu ya. Itu sudah cukup. Itu sebutnya muqassirin. La takhafun. Kalian tidak merasa takut. Jadi merasa aman, tidak merasa takut. Fa'alima malam ta'lamu. Fa'alima maka dia Allah mengetahui. Malam ta'lamu apa yang kalian tidak mengetahui. Faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Faja'ala dan dia Allah jadikan min duni dzalika dari selain itu fathan qariba kemenangan yang dekat. Huwallazi dialah zat yang arsala rasulahu bil huda. Telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Wadinil haq dan agama yang hak, yakni al-Islam. Liyuzhirahu ala dini kulih, agar bisa mengalahkan atas agama-agama semuanya.
atas agama semuanya. Ya dengan adanya Islam ini ya sudah, yang lainnya itu ya baliknya ke Islam. Ya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah itu sebagai saksi. Jadi walaupun pulang tidak jadi apa namanya haji, ya karena tidak berhasil masuk ke Mekah, dihalang-halangi. Bahkan sembelihannya, ya sembelihan untuk haji itu sendiri juga akhirnya nggak bisa sampai ke tempatnya, gitu ya. Ya pulang, tetapi Allah SWT berjanji. Allah telah membenarkan mimpi. Nah, waktu itu Umar bin Khattab itu nyangkal tuh, apanya yang benar Nabi menjanjikan haji kok kita pulang? Katanya kita haji, tapi kita pulang. Gimana benernya mimpinya? Katanya mimpinya kita akan haji dan sebagainya. Tapi ayat ini kemudian menjelaskan bermimpinya Nabi itu nggak salah. Ketika Umar bin Khattab itu protes, dia protes kepada Rasulullah. Ya Rasul, Anda mengatakan bahwasanya kita mau haji. Iya, betul. Anda bermimpi kita haji, betul. Tapi kenapa kita pulang? Maka dijawab oleh Nabi, apa saya menjanjikan tahun ini? Enggak, gitu. Ya sudah, berarti bukan tahun ini, gitu ya. Artinya apa? Ya haji bisa tahun depan, bisa tahun berikutnya lagi. Tapi janji Allah, ya dia akan membenarkan mimpi saya. Kita akan masuk Masjidil Haram dalam keadaan aman, cukur plontos, dan juga ada yang potong pendek dengan tanpa rasa takut. Ya. Dan ini nanti akan dibuka kemenangan-kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat itu ya tadi perang Khoibar, kita pernah sudah jelaskan sebelumnya ya, perang Khoibar. Kemudian sampai akhirnya Fathu Makkah. Kemenangan Fathu Makkah. Kemenangan yang sesungguhnya di akhirat, ya itu kan kemenangan-kemenangan yang dekat, itu kemenangan-kemenangan dunia. Kemenangan yang disebut sebagai Fathan Qoriba. Tapi kemenangan yang sesungguhnya itu adalah ketika apa namanya seseorang itu bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Itu benar-benar udkhilal jannah faqad fas, gitu. Maka orang yang zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad fas. Orang yang dijauhkan dari neraka masuk surga, itu kemenangan yang sesungguhnya. Ya, tapi kemenangan-kemenangan ya Fathu Makkah, perang Khoibar, kemudian dapat rampasan. Kan ketika dapat ghanimah itu, ghanimah perang Khoibar itu hanya dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang Hudaybiyah ini. Ya, selain itu enggak dapat. Ya, selain yang pernah ikut perang Hudaybiyah itu enggak dapat. Tapi yang orang-orang khusus yang menyertai Nabi di perjanjian Hudaybiyah dan perang Hudaybiyah ini semuanya dapat ghanimah perang Khoibar. Kemudian waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Jadi bukti-bukti dunia ya yang Allah janjikan kemudian nyata. Allah janjikan kemudian nyata. Allah janjikan kemudian nyata. Walaupun janji Allah yang nyata itu seringkali di luar dugaan kita. Kita membayangkan A, ternyata bentuk janji Allah itu ternyata B. Ya, kita membayangkan ketika dijanjikan begini-begini, itu berarti C. Tapi ternyata ketika wujud D. Gitu ya. Seperti ini. Dijanjikan haji. Tapi ternyata diusir dulu. Dan ternyata kemenangan berikutnya itu benar-benar tidak hanya yang berhaji itu tidak hanya ini. Ternyata lebih besar lagi. 12.000. Bahkan tidak hanya haji. Ketika Fathu Makkah itu tidak hanya haji saja. Gitu ya. Haji wada. Apa itu kan? Habis Fathu Makkah itu kan haji wada. Itu puluhan ribu. Ya, sahabat-sahabat dan bahkan disertai dengan masuk Islamnya orang-orang musyrik. Berbondong-bondong, tidak hanya satu. Ya, jadi ditahan oleh Allah sedikit, gitu ya, sebentar, menguji kesabaran, tapi begitu dimenangkan, kemenangannya itu benar-benar wah gitu. Yang orang tuh ketika ngalami itu, wah ternyata ini. Ya, jadi keimanan itu juga akan dibangun. Masing-masing itu punya pengalaman yang disebut sebagai pengalaman spiritual pribadi. Bapak-bapak pasti atau ibu-ibu di sini pasti mengalami itu. Kita pasti pernah diuji kesempitan. Kita pasti pernah diuji kesusahan. Terus kita membayangkan kesempitan dan kesusahan kita itu akan mudah ketika kita itu, makanya kita keseringan dikte Allah kan. Sering banget tuh kita dikte Allah. Jadi ketika kesulitan, waduh, ini utang gitu ya. Utang itu tidak hanya ratusan juta M,
Ya sudah sekian M gitu. Terus bayangin seandainya tiba-tiba nemu emas harganya sekian M, selesai utang saya, saya udah tenang gitu kan. Tapi ternyata jawaban doa-doa kita tuh nggak begitu. Ya, karena kalau begitu gampangnya begitu kita nggak jadi pinter, gitu ya. Nggak jadi pinter. Coba anak-anak kita itu dibegitukan, gitu ya. Ada problem, PR, gitu ya, udah kerjain ibunya. Kerajinan tangan dikerjain ibunya. Ada tugas sekolah kerjain semuanya ibunya. Begitu ujian anaknya nggak tahu apa-apa. Ya, jadi maju ujian karena selama ini PR apa itu semuanya ibunya yang ngerjain, mamanya yang bela-belain apa gitu. Begitu disuruh ujian maju sendiri anaknya nggak punya kemampuan apa-apa karena selama ini semuanya yang ngerjain adalah orang tuanya. Ya padahal kan guru itu ngasih tugas biar anaknya skillnya bertambah. Tapi karena dikerjain sama ibunya anaknya diam aja begitu diuji lah. Ini selama ini hasil kerajinan tangan nilainya bagus-bagus. Begitu disuruh ngerjain sendiri, ya jeblok. Karena selama ini nggak pernah ngerjain sendiri. Ya, jadi kita kadang-kadang pernah ngalami namanya kesusahan. Tapi ternyata kesusahan itu setelah sekian lama hilang. Loh, berarti doa saya dulu itu jawabannya ini. Berarti doa saya jawabannya ini. Itu akan menguatkan keimanan kita. Bahwasanya selama ini kita tuh dikawal. Ya. Dan biasanya kekuatan iman kita itu kalau kita berhasil flashback. Flashback itu penting ya, spion itu pentingan dilihat untuk mengambil pelajaran agar mau maju ke depan itu aman. Ya, flashback itu penting. Jadi ketika kita mikir dulu begini-begini kok susah, ini tiba-tiba ada solusi. Oh, ternyata Allah nolongnya caranya gini. Nah, ketika kita sudah bisa ngambil kesimpulan dan nemu polanya, oh bentuk pertolongan Allah begini, oh bentuknya begini. Akhirnya ke depan itu kita akan aman. Berarti selama ini saya tidak pernah ditinggal sama Allah. Ya, berarti saya selama ini tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Berarti selama ini hidup saya itu dikawal oleh Allah. Kalau berhasil begitu, itu tidak ada bencana yang bisa menyusahkan kita. Ya, karena merasa bahwasanya dikawal oleh Allah. Tapi kalau pengawalan kita itu oleh rekening bank, ya kita aman karena ketika lihat rekening, oh masih aman dan tenang dengan itu. Ya begitu rekeningnya entah ada kasus atau apa, keblokir dan lain sebagainya, itu sudah seperti kehilangan Allah. Ya, karena selama ini tidak pernah benar-benar langsung kepada Allah. Ya, dia kepada makhluk. Dan seringkali Allah itu menguji hambanya. Menguji hambanya ini benar-benar tawakal kepada Allah, kepada apa? Kepada makhluk. Akhirnya manusia itu, kalau manusia yang benar-benar cintai oleh Allah, itu seringkali diuji dengan apa? Manusia diuji dengan berputus asa kepada makhluk. Dan itu sering dilakukan Allah kepada para kekasihnya. Ketika perang Badar, pas perang itu kan butuhnya apa? Jumlah tentara dan senjata. Ya. Waktu perang Badar, apa yang dialami? Jumlah kalah, senjata kalah. Mau tawakal sama senjata nggak bisa. Ya mau ngandalin senjata gimana, orang senjata nggak ada. Mau ngandelin jumlah kalah 1000 lawan 300. Akhirnya apa? Mau nggak mau berputus asa terhadap makhluk. Karena sudah berputus asa kepada makhluk, jalan satu-satunya hanya kepada Allah. Tapi kalau masih ada banyak makhluk yang kita bisa bersandar ke sana, kadang-kadang kan orang duitnya banyak terus ngomong gitu. Kita harus tawakal pada Allah. Itu omongannya hambar. Kenapa? Lawang rekeningnya di situ duitnya sekian M di bank gitu ya. Terus ngomong tawakal. Ada orang lagi butuh, sabar ya Bu ya, tawakal Allah pasti nolong. Yes, itu duitnya banyak, kita nggak punya duit gitu. Ini mesti digituin. Tapi kalau Nabi, ya sahabat tuh ngeluh kelaparan, ya Nabi saya udah sekian hari nggak makan, saya kelaparan gitu kan. Nabi cuma nggak ngomong banyak, cuma dibuka perutnya, kalau perutnya udah diganjel 2 batu gitu ya. Perutnya diganjel 2 batu ya, karena kalau enggak, waduh ini perut mungkin celana melorot atau apa gitu ya, perutnya udah. Akhirnya sahabat tuh nggak banyak dinasehati, cuma Nabi lebih parah ternyata gitu ya. Itu nggak perlu banyak ngomong, ya
Karena yang dimintai nasihat itu sendiri sebenarnya lebih parah dan lebih sabar. Akhirnya wah sudah dapat nasihat lebih bagus daripada sabar ya. Ya sebentar lagi kita ini sabar ya. Karena yang ngasih nasihat itu lebih parah kondisinya. Jadi akhirnya malu sendiri. Wah, Nabi kok lebih lapar, Nabi lebih lebih menahan diri. Oh ya sudah, saya nggak jadi ngeluh. Ya. Jadi ketawakalan kepada makhluk itu seringkali diputus oleh Allah dan itu sebenarnya ujian besar. Tapi kalau lulus, ya habis itu kita seperti para sahabat dan sebagainya itu ketika ada apa-apa langsung walaupun ada makhluk tapi ketawakalannya itu kepada Allah langsung. Ini Allah gitu kan. Ya tapi kan kamu punya ini enggak, itu hanya perantara. Ya akan saya manfaatkan. Tetapi yang terpenting itu adalah Allah. Dan kemudian bisa membaca pola. Karena memang hukum Allah itu berpola. Tidak bisa menjadi hukum kalau nggak ada polanya. Ya. Yang namanya hukum, hukum apapun itu, orang kan nyebutnya hukum fisika. Ya, hukum Newton, F sama dengan M kali A. Kemudian ada rumus apa lagi itu yang Archimedes, tekanan, luas penampang, dan lain sebagainya. Itu bisa ditemukan rumusnya karena tertib. Polanya itu tertib. Ketika angka di sini dirubah, angka yang di sini juga berubah. Ya, seperti misalnya pembagian. Kalau yang dibagi tambah gede, yang dibagi tambah gede, maka hasilnya juga gede. Tapi kalau pembaginya yang gede, gitu ya, maka hasilnya kecil. Ya, telur satu dibagi 4, ya dapatnya seperempat itu pola. Ya, tapi kalau telurnya jadi 2 dibagi 4, ya dapatnya setengah-setengah itu pola. Kalau nggak berpola itu telur satu kadang dibagi 8, itu nggak berpola. Nah hukum Allah itu disebut hukum karena polanya tetap. Nah silakan Bapak Ibu semuanya dari pengalaman hidup saya yakinnya sudah banyak makan asam garam gitu. Maksudnya punya pengalaman pribadi dengan Allah. Yang pengalaman itu mesti ketika kesulitan begini, akhirnya nemu pola. Makanya di usia 40 tahun, Allah secara khusus menyebutkan angka 40 tahun di dalam Al-Qur'an. Ya, itu karena 40 tahun berteman dekat dengan Allah, ya bermunajat, ibadah, ngalami susah senangnya bersama Allah itu pasti akan nemu yang namanya hukum. Karena polanya jelas. Setelah itu apa? Oh begini, harus punya kesimpulan. Setelah itu apa? Setelah usia 40 tahun itu harusnya mulai tenang. Makanya Nabi itu diutus juga mulai 40, karena sudah menemu pola. Ya akhirnya kan ketika bertahanut di Gua Hira, ya bahwasanya sistem Tuhan-Tuhan mereka yang berhala itu sudah gak benar, ditemukan kepada sistem ilahiyah yang menurut wahyu yang benar. Karena sudah mulai pada kesimpulan, oh Allah tuh begini. Nah kita tuh sebenarnya sudah punya. Ya, kalau belum punya, mulailah walaupun mungkin usianya udah 50, 60, kok saya belum paham ya Allah tuh kenapa begini begini. Mulai memahami. Karena kalau sudah paham, tidak ada kebahagiaan yang benar-benar bahagia banget gitu-gitu gitu ya. Ya, ataupun kesedihan yang sedih banget tuh nggak ada. Senang juga mesti akan ada batas. Ya, dia akan ada rem. Dan ketika sedih, sedihnya juga akan ada batas, ada remnya juga. Makanya kan di surat Al-Hadid ya, tidak ada kejadian di dunia ini kecuali Allah sudah tentukan bahkan sebelum kejadiannya. Kenapa? Agar kalau kalian seneng nggak terlalu seneng banget, dan kalaupun susah nggak susah banget, karena semuanya dalam ketetapan Allah. Nah itu sebenarnya memahami ketentuan Allah dan memahami pola serta hukum Allah. Fungsinya itu. Ketika kita dapat sesuatu yang besar apa itu kita selalu mencoba mencari ini kok saya dapat rezeki gede ya. Ini kelihatannya ada beban besar yang Allah akan berikan pada saya. Karena kalau enggak rezeki gede ini akan jadi tuntutan nanti di akhirat. Jadi berpikirnya ketika dapat rezeki besar, itu adalah berpikir gimana ini keluar, ya rezeki besar ini, agar nantinya keluarnya itu tidak menjadi tuntutan Allah. Atau ketika diberi kesulitan, kesulitan itu akan dimanfaatkan untuk bagaimana makin dekat kepada Allah. Kalau sudah nemu pola itu, makanya tadi, Nabi itu dapat sampai pada filosofi ya. Kalau filosofi itu kan emas dan pasir itu sama saja.
Emas dan pasir itu sama saja. Ya tapi kan kalau sampai ke filosofi itu udah orang hebat itu. Ya orang hebat. Genggam pasir sama genggam emas sama aja itu udah hebat banget. Karena kalau kita kan beda. Coba ngantongin batu di kantong, jalan kemana-mana ngantongin batu. Itu kan mungkin orang ngapain ya? Apa kebelet mau ke belakang ditahan gitu. Ngantongin batu kan fungsinya itu. Terus sama ngantongin bongkahan emas. Ya. Kalau kita tipe kita mungkin masih beda lah ngantongin emas oh, takut itu. Brojol hilang wah ini nilainya MM-an gitu ya. Kalau ngantongin emas, permata gitu ya. Ngantongin batu mau jatuh kemana terserah gitu. Tapi kalau sudah sama, oh itu hebat. Itu berarti hasil tempaan yang luar biasa. Ya. Makanya seperti Nabi Sulaiman itu kekayaannya apanya luar biasa, tapi kemudian beliau dalam doanya ya Allah ini saya tahu ini ujianmu. Apakah saya ini bersyukur atau kufur? Jadi komunikasinya itu unik. Jadi ketika dikasih rezeki banyak itu malah justru berpikirnya itu ya Allah ini saya tahu ini ujian dari kamu. Apakah ini saya akan bersyukur atau akan kufur? Jadi ketika nerima itu tidak lantas kemudian nyantai, enggak. Ada beban. Karena harus disyukuri. Disyukurinya gimana? Ya jangan ditumpuk-tumpuk tok. Harus berputar. Itu bentuk kesyukuran. Ya. Jadi ketika orang-orang dikaruniai banyak rezeki, ya, kemudian tiba-tiba dia membaca berita, ada orang kelaparan, ada orang yang kekurangan, ada orang yang mendapatkan musibah. Yang terfikir dari dia adalah gimana ya? Ada orang seperti itu sementara saya berlebih. Jangan-jangan nanti saya dituntut. Kondisi orang itu jangan-jangan peran saya tidak mengeluarkan rezeki saya menyebabkan yang lain-lainnya itu jadi hidupnya kekurangan. Jangan-jangan tumpukan harta saya nanti itu akan dituntut oleh Allah. Itu yang ada kekhawatiran seperti itu terus. Bukan berarti yang kalau nggak punya duit, ya sama lah, berarti nggak usah ribet. Bukan begitu. Ya, bukan begitu. Yang nggak punya duit pun juga ada tuntutan. Tuntutannya apa? Ya sabar, jangan ngeluh, jangan minta-minta, jangan nyalain orang kaya. Ujiannya orang miskin itu kan kadang nyalain orang kaya. Masuk kaya ini begini-begini, hidup sendiri kaya sendiri, nonton nanti begini-begini gitu ya. Ya iri sendiri itu jadi masalah. Ya ketika lihat orang makmur, seneng dan sebagainya, terus merasa dengki, hasad, itu juga masalah. Karena ujiannya orang miskin dengan ujian orang kaya itu beda. Makanya yang diharapkan dari orang yang sedang kesusahan adalah menjaga diri tidak minta-minta. Kemudian tidak ngerepotin orang. Itu adalah sedekah bagi dirinya. Ya, tidak ngerepotin orang. Tapi yang kaya dan sebagainya itu kemudian bisa berperilaku yang benar sebagaimana orang kaya karena mensyukuri nikmat Allah. Nah, ketika ini berjalan selaras, berjalan bagus gitu ya, maka pola-pola yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan kita pahami, oh begini ya. Ketika saya begini, maka nemu polanya seperti ini. Hidup itu akan tenang dan tujuan hidup kita itu ya tadi sebagaimana kemarin kita bahas, orang beriman itu tidak masalah yang datang musibah atau yang datang itu adalah rezeki. Karena semua-muanya adalah sumber kebaikan. Ketika dapat musibah sabar ya kebaikan, ketika dapat rezeki dia syukur ya juga kebaikan. Nah, sebagaimana juga Rasulullah SAW mau haji saja yang dekat gitu ya, sama-sama udah di Arab gitu ya, ditolak gitu ya. Karena kan ada kemarin tuh postingan lucu gitu ya. Naik haji, naik pesawat tuh bisa 10 tahun nyampe, tapi jalan kaki cuma berapa hari itu, sekian ratus hari ini. Kalau naik pesawat berapa tahun? 10 tahun kalau naik pesawat. Kalau jalan kaki 100 sekian hari gitu ya kalau nggak salah. Ya, karena dia jalan kaki. Jadi mending naik haji itu jalan kaki saja. Dia nyindir antrian haji maksudnya. Ya. Antrian haji kalau naik pesawat berapa tahun? 20 tahun. Coba kalau dari sekarang kita nyari bekal jalan kaki ke Mekah sono. Itu kan cuma 100 hari nyampe gitu ya, atau 200 hari nyampe. Jadi akhirnya jadi lelucon. Naik haji kalau jalan kaki itu lebih cepat daripada naik pesawat. Naik pesawat itu 20 tahun baru nyampe gitu ya. Kalau jalan kaki cuma 200 hari, nggak nyampe setahun. Sudah nyampe Mekah gitu ya. Itu
Ya itu semuanya ketentuan Allah gitu. Tinggal kita sabar saja. Ya memang harus ngantri mati dalam antrian itu kan ya sudah dihitung haji aja gitu. Kita sholat, nunggu sholat aja sudah dianggap sebagai sholat. Ya kita sholat sampai masjid nunggu komat, nunggunya saja sudah dianggap sholat. Ya mudah-mudahan kita ngantri haji itu ngantrinya juga sudah dianggap haji kan gitu. Itu apa namanya dapat pahala juga ya masalah sekian tahun dan sebagainya ya sudah itu memang ngantri ya orang di sana untuk orang Mekah sendiri juga mau haji juga ngantri juga mereka jangan dikira oh enak ya tinggal di Mekah kalau mau haji oh enggak di sana dimintai permit juga orang Mekah juga ditanya ini bisa masuk ke sini mana surat izin hajinya kalau nggak punya ya diusir keluar gitu ya walaupun orang Arab gitu ya nah jadi kembali lagi kepada ini gitu ya Rasul pun juga naik haji dan sebagainya ternyata juga diusir-usir dulu tapi akhirnya berhasil dan itu membuktikan bahwasanya semua kejadian itu ya tujuannya adalah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida dan cukup bagi Allah itu sebagai Allah itu sebagai saksi makanya di apa namanya kita persiapan bulan Ramadan ya karena mungkin ini ngaji terakhir di bulan Sya'ban ya. Insya Allah minggu depan sudah bulan Ramadan kita manfaatkan sebaik-baiknya karena sudah sekian Ramadan kita jalani ya kita mulai menjalani Ramadan itu tidak gerusa-gerusu lagi. Kalau dulu mau maghrib minum terus makan brutal dan sebagainya jangan lagi lah nyantai aja makanan nggak akan lari kemana-mana kok gitu ya. Nggak akan tiba-tiba hilang nggak santai aja tahan hawa nafsu bener-bener nahan gitu ya jadi ujian nahan hawa nafsu itu justru pas buka ya. Kalau pas puasa nahan hawa nafsu apa orang nggak boleh gitu ya nahan hawa nafsu itu justru pas pas boleh gitu jadi hawa nafsu itu bener-bener ditahan itu ketika pas buka pas siang menahan hawa nafsu ngapain orang nggak boleh ya, yang pas boleh itulah yang benar-benar nahan apa nafsu gitu kita rem banyak munajat ya banyak apa namanya ya berbisik-bisik berbincang sama Allah ya berbincang ngeluh apa kan banyak saudara-saudara kita yang kadang-kadang berdoa itu bingung saya tuh punya kehendak banyak pengen ini pengen itu tapi doanya saya nggak tahu ya kadang-kadang kan akhirnya dituntun ngapalin ini sebenarnya nggak usah doa aja sama Allah minta apa aja salah pun nggak apa-apa minta salah nggak apa-apa karena mintanya sudah benar kepada Allah ya iya namanya orang minta gitu ya kadang-kadang salah juga minta gitu ya tetapi yang dimintai kan sudah nggak salah yang kita yang minta itu kepada Allah itu sudah benar dulu tapi masalah salah redaksi dan sebagainya minta saja saya punya ini pengen itu doanya kayak apa ya kalau bisanya bahasa Indonesia bahasa Betawi bahasa daerah udah pakai itu aja Allah paham ya kadang-kadang kalau saya ngelihat ya ini saya perasaan secara pribadi ya jangan dijadikan ini kadang-kadang kalau kita doa bareng ya doa bareng doa itu kan cepet ya Allahumma fil minna wa minal muslimin wa sallallahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah panjang gitu ya banyak coba kalau kita perhatikan semua ulama akan sepakat semua ulama sepakat ketika kita minta kepada Allah namanya orang minta itu kan harus sopan kita mau minta satu saja ngadep bupati gitu ya, atau ngadep wali kota atau ngadep ke itu kalau satu proyek proposal wah itu kalau mau minta itu kan pembukaan dulu bahasanya yang enak apa gitu apalagi ini mintanya banyak gitu. Terus ngomongnya cepet kan doa itu seringkali cepet amin 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 saya bayangin kalau Allah itu diminta kayak gitu rentet kayak gitu-gitu terus mintanya ya kayak seperti ngabisin syarat ya doa itu begitu terus diamini itu kok kurang kurang sopan ini rasa sopan santun saja makanya doa yang terbaik itu ya kadang-kadang benar tapi seringkali apa namanya ya jadi nggak benar kalau niatnya salah seperti orang itu loh yang kalau jurit malam gitu ya doa itu kan enak tuh munajatnya tuh enak ya Allah ini hambamu menghadap padamu ya Allah banyak kekelemahan
banyak kesulitan, ya, sedang banyak dirudung masalah. Jadi ngeluh, bener-bener ngeluh. Terus bahasanya itu halus, itu bener-bener minta. Tapi coba ngadep ke Bupati, Pak Bupati, itu kayak demo. Jadi kalau banyak tuntutan terus ngomongnya kenceng terus apa namanya dimintainya banyak, itu kayak orang demo terus nuntut bupatinya. Satu, harus berantas korupsi. Dua, nah, saya ngelihatnya kalau kita kepada Allah begitu, itu kayak orang demo nuntut banyak tuntutannya dibaca cepet. Nah, tapi itu masalah adab ya, masalah adab. Artinya itu masing-masing pribadi. Cuma kalau kita lihat secara ini, kalau kadang-kadang kita kan juga ikut doa bareng, ngamini itu, saya suka ngerasakan ini sopan nggak ya pada Allah kayak gini. Gitu. Cuma itu aja. Cuma kalau kita pribadi, kalau lagi doa pribadi, ya sendiri, gitu. Pelan-pelan nggak apa-apa, lebih enak pelan. Ya, karena yakin yang kita mau ajak omong itu benar-benar real ada. Bukan baca doa untuk formalitas pernah ngucap itu. Ya. Doa orang tua, Robi Firli wali wali daya warhamah kamar bani sawiro. Waduh itu ya walaupun ya memang bunyi doanya begitu betul gitu, tapi bandingkan dengan kalau kita munajat bener-bener minta pada Allah dengan redaksi yang sama, terus dibacakan Robbi Firli wali wali daya pelan, karena memang orang minta itu kan gitu. Coba ada orang ngemis, Pak 20.000 Pak, 20.000 Pak, atau 2.000 aja Pak lah, 2.000 aja Pak, sama-sama ngemis, sama yang Pak, mohon maaf Pak, lagi kesusahan. Bisa bantu ya bareng 2.000 aja atau 1.000 aja cukup buat kami. Sama yang 2.000 Pak, 2.000 Pak, 2.000. Itu kan ngemisnya ya walaupun sama-sama dapat 2.000. Yang diminta itu kan rasa ini ngemis apa nodong sih ini gitu. Ngemis kok gayanya aduh. Ya, orang ngamen pun kadang-kadang ada yang kalau kita coba lah di ngamen di bis itu. Saya ucapkan bagi yang ngasih semoga Allah ini, tapi bagi yang nggak ngasih awas ya. Wah, ini kayak ngancem ini nodong apa ngamen ini gitu ya. Ini ngemis juga gitu, ngemis itu kadang 2.000 Pak, 2.000 nggak ngasih apa itu ngomel apa itu. Ini minta apa nodong gitu kan. Nah, itu sekedar adab. Dan ulama sepakat bahwasanya minta itu ada adabnya. Nah, di bulan Ramadan ini perbanyak itu. Mudah-mudahan ya doa lirih kita itu karena kita mintanya juga dengan adab. Ya, dengan bahasa yang enak dan kita paham Allah pasti ngasih, Allah pasti ngasih itu insya Allah masalah serumit apapun terurai, tapi sekali lagi bebaskan kepala kita dari mengatur Allah ya, karena masalah kita itu seringkali selesai tanpa harus tahu sebenarnya Allah harusnya begini ke saya, itu sudah ngatur, tapi insya Allah masalah kita itu selesai walaupun dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak kita, tiba-tiba dibelokkan dulu. Kita pengennya kan lurus, oh ini cuma deket ini, kita belok dulu, belok dulu. Tapi nanti ketika kita flashback, oh ternyata begini ya. Coba kalau dulu itu langsung, saya nggak akan begini. Nggak akan ada ini, nggak akan ada ini, nggak akan ada ini. Ini karena begini, itu karena begini. Nah itu kalau sudah sekian tahun berpengalaman, bertuhankan Allah akan nemu begitu. Tapi kalau belum, ya jangan-jangan kita itu salah. Ya cara ibadah kita itu salah. Nah, sehingga tidak ada salahnya kita di Ramadan ini benar-benar menemukan bagaimana Allah, sudah tahu sifatnya dan memperbaiki diri kita. Kalau sudah tahu sifat-sifat Allah, kan itu memang tugas kita, memahami sifat Allah, memahami af'al Allah, memahami bagaimana Allah memutuskan untuk kita. Kalau sudah paham, hidup kita tenang. Karena memang hidup kita itu diawasi, dijaga, benar-benar Allah SWT itu menjaga kita, bahkan melebih penjagaannya daripada kalau kita jaga anak kita. Ya, itu pengawasan Allah. Anak kita mau ngapain aja itu kena khawatir banget. Nah, Allah tuh lebih. Ya. Demikian barangkali yang bisa kita bahas. Ini masih ada satu ayat lagi ya. Insya Allah nanti kita akan selesaikan setelah Ramadan ya. Dan kita berharap di bulan Ramadan ini bisa menjadi sarana untuk menjadikan kita benar-benar bertakwa kepada Allah
Dan dengan puasa juga jasmani kita itu juga tidak hanya sekedar rohaninya takwa, tapi jasmani kita juga menjadi jasmani yang lebih lebih kuat, ya lebih sehat. Kemudian bisa mendapatkan manfaat yang besar dengan puasa kita. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari dua ayat ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sekian. Kita tutup doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.